Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Andrew Jong dengan NIM 010624100001. Saya dari Universitas Ciputra dan saya dari jurusan Accounting. Hari ini saya akan menjelaskan tentang teori jurnal penyesuaian. Materi yang kita bahas pada hari ini yang pertama adalah jurnal penyesuaian, laporan keuangan, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, jurnal penutup, dan neraca saldo setelah penutupan. Yang pertama ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah proses tahap pencatatan perubahan-perubahan saldo di dalam akun yang berada di jurnal umum. Pemakaiannya yang pertama itu tidak efisien. Beberapa peristiwa tidak dicatat secara harian karena dianggap tidak efisien. Contohnya seperti perlengkapan dan perolehan upah atau gaji. Berikutnya adalah biaya berakhir di akhir periode. Berapa biaya tidak dicatat selama periode akuntansi karena biaya tersebut berakhir dengan berlalunya waktu, bukan sebagai hasil dari transaksi harian. Contohnya beban sewa dan beban asuransi. Berikutnya tidak tercatat. Beberapa komponen mungkin tidak tercatat. Contohnya tagihan layanan utilitas yang tidak akan diterima sampai periode akuntansi berikutnya. Berikutnya adalah akun jurnal penyesuaian. Akun jurnal penyesuaian itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah beban dibayar di muka, deferral atau komponen-komponennya beban dibayar di muka dan pendapatan diterima di muka. Berikutnya adalah yang akural, yaitu pendapatan yang masih harus diterima dan beban yang masih harus dibayar. Berikutnya adalah laporan keuangan. Laporan keuangan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu laporan laba rugi atau laporan yang berfokus untuk menunjukkan pendapatan dan pengeluaran perusahaan atau laba rugi. Berikutnya ada laba ditahan, laporan perubahan pada laba ditahan perusahaan selama periode pelaporan. Berikutnya adalah laporan posisi keuangan. Itu adalah laporan yang melaporkan aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada saat tertentu. Berikutnya adalah laporan arus kas atau laporan yang memberikan informasi keluar dan masuknya kas dalam suatu dalam suatu perusahaan atau aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Berikut jurnal penutup. Jurnal penutup adalah laporan yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun nominal. Setelah jurnal penutup, kita membuat neraca saldo setelah penutupan atau daftar akun neraca yang memiliki saldo tidak nol pada akhir periode pelaporan dan disampaikan sebelum periode akuntansi baru dimulai. Sekian dari saya untuk penjelasannya. Berikutnya, ayo kita ke bagian Excel-nya. Halo, kembali lagi bersama saya. Sekarang kita akan melanjutkan ke bagian Excel-nya. Berikut saya sudah buat bukti acaranya. Jadi, untuk soal yang pertama, itu adalah laporan stok opnam. Jadi, pada hari ini, tanggal 30 November 2025, telah dilakukan stok opnam untuk perlengkapan. Perlengkapan pada tanggal 30 November 2025 terdiri dari ballpoint J2 lusin dan kertas A5 satu rim. Demikian laporan stok opnam pada bulan November 2025. Sudah dilihat ada tanda tangannya, berarti laporan ini sudah sah. Jadi kita lihat dari dua invoice yang ini ada ballpoint J 5 lusin. Jadi satu lusin itu harganya 35.000. Jadi karena ballpoint J tersisa 2 lusin pada akhir periode, kita kalikan 2 jadi ballpoint J-nya sisa 70.000. Dan untuk kertas A5 itu satu rim kertas itu berharga 79.500. Jadi karena tersisa satu rim, jadi harga satuannya adalah 79.500. Jadi kalau totalnya itu sekitar 149.500. Jadi di jurnal umumnya kita catatnya itu ada
beban perlengkapan, perlengkapan sama perlengkapan sebesar cara menghitungnya yaitu dengan menggunakan rumus kita hitung perlengkapan yang ada di jurnal umum ini. Yang pertama itu adalah 2.550.000 ditambah ini 520.000. Nah, hasilnya itu kita kurangi dengan 149.500 atau 149.500 dan hasilnya kita dapat 2.920.000. Nah, terus kita masukkan juga di sini. Nah, berikutnya lagi, berikutnya itu ada berita acara serah terima pekerjaan. Pada hari ini, tanggal 22 November 2025, PT Jong Ambon telah menyelesaikan pekerjaan konsultasi pajak pertama pada PT Cireng sebesar 27.500.000 untuk periode keuangan November 2025 sesuai dengan kontrak perjanjian yang telah disepakati. Demikian berita acara serah terima pekerjaan dibuat dan dipergunakan sebaiknya. Jadi ini adalah berita tentang serah terima pekerjaan yang telah kita lakukan untuk PT Cirang dan sudah ditransfer. Jadi sudah ditransfer 150 juta, tapi kita baru melakukan pekerjaan konsultasi pajak pertama sebesar 27.500.000. Jadi pencatatannya itu pendapatan jasa diterima di muka dan pendapatan jasa. Sebesar 27.500.000. Berikutnya ada laporan depresiasi peralatan. Jadi, laporan depresiasi peralatan ini adalah laporan tentang peralatan yang sudah kita pakai atau berapa penyusutan dari peralatan yang telah kita pakai. Karena setiap kita memakai peralatan, pasti dalam beberapa periode ke depan pasti akan ada pengurangan atau penyusutan. Jadi itu yang dinamakan depresiasi peralatan. Jadi semua peralatan yang kita punya ini mempunyai depresiasi sebesar 5%. Nah, jadi total depresiasi itu menjadi 18.500.000. Jadi kita catatnya bahan penyusutan, bahan penyusutan, terus debitnya itu, kreditnya itu akumulasi penyusutan alatan. Kita lihatkan beban penyusutan sama akumulasi penyusutan peralatan sebesar 18.500.000.
Berikutnya itu adalah pemakaian asuransi jiwa kita selama 1 bulan. Jadi kita tuh memiliki asuransi jiwa, tapi kita sudah membayarnya untuk 1 tahun ke depan, tapi kita telah memakainya selama 1 bulan. Jadi cara menghitungnya itu, yang pertama itu kita tulis beban asuransi, beban asuransi sama asuransi dibayar di muka. Itu kita pakai rumus 1/12 dikalikan dengan jumlah asuransi yang kita punya tadi sebesar 13.503. Itu jadi 1.125.000. Berikutnya adalah berita serah terima pekerjaan. Jadi ini adalah pekerjaan yang telah kita lakukan pada 16 November 2025 itu konsultasi pajak pada PT Dewa 20. Tetapi kita lupa mencatatnya. Jadi untuk jurnal penyesuaian sendiri kita harus mencatat pendapatan yang belum kita catat ini. Jadi pencatatannya gimana? Pencatatannya itu adalah piutang usaha dan pendapatan jasa. Kenapa pendapatan jasa? Karena sudah bisa kita akui pendapatannya sebesar 80 juta. Berikutnya itu ada ceklik karyawan. Nah, jadi ini itu untuk menghitung berapa utang gaji atau upah karyawan yang belum kita bayar. Nah, cara menghitungnya itu gimana? Kita pakai ceklik karyawan ini. Jadi, kayak misalkan, kan perusahaan saya ini gajiannya mungkin setiap tanggal 28. Jadi, masih ada 2 hari masuk. Jadi, itu harus dicatat dalam jurnal penyesuaian agar kita tahu berapa beban gaji atau upah yang masih harus kita bayar untuk para karyawan pada bulan berikutnya. Jadi, pencatatannya itu tercatat itu sebagai beban gaji sama utang gaji dan upah sebesar 2.100.000. Nah, yang terakhir ini adalah laporan penyusutan bangunan. Jadi, tidak mungkin bangunan yang kita pakai itu tidak mengalami kerusakan atau penyusutan. Jadi, pasti setiap bangunan yang telah kita pakai itu pasti mengalami kerusakan atau penyusutan pada dalam periode pemakaian. Jadi, ini adalah pemakaian selama 1 tahun itu persentase penyusutannya tuh 5%. Jadi beban penyusutan itu 230 juta dikalikan dengan 5% dapat 11.500.000. Jadi pencatatannya itu bangunan, pencatatannya itu penyusutan, beban penyusutan, terus sama akumulasi penyusutan bangunan sebesar 11.500.000.
Terus ini tinggal kita tulis ini perlengkapan yang telah terpakai. Eh, Perlengkapan yang telah terpakai, perlengkapan yang tersisa juga. Terus ini pendapatan jasa yang telah diselesaikan. Ini penyusutan bang, bangunan, eh, peralatan sebesar 5%. Ini ditanggung beban asuransi. Asuransi berikutnya itu ini pendapatan jasa yang belum tercatat. Ini beban menganggap aja gaji yang belum dibayar. Terus ini pengusutan bangunan sebesar 5%. Sudah selesai jurnal penyesuaiannya, kita kasih warna yang agak beda, biar membedakan. Di dari sini sampai ke sini. Tuh kita kasih warna se- seperti ini. Nah, desain sudah jadi. Berikutnya kita ke buku besarnya. Atau buku besar setelah penyesuaian. Jadi ini tinggal kita pivot table analyze, kita change data source-nya dulu. Nah, ini kan baru sampai sini, kita tinggal tarik sampai di bawahnya, sampai sini. C44. Cek dulu C4 benar. Oke. Terus kita klik OK. Terus kita tinggal refresh. Oh, ini belum tercatat ini.
Ya, sudah jadi, sudah ya. Refresh coba, coba change data source. Kok ini ya? Soalnya baru yang ini. Nah, sorry. Salah ternyata. Ternyata baru satu tabel. Kita ganti data source-nya. Ini kita highlight semua aja. Sampai ke bawah. Ya, terus kita refresh. Nah, pasti seharusnya sudah ada. Ya, Ctrl Ctrl kita ke highlight semua, pivot table analyze, tinggal kita copy terus sini paste. Ya, kalau kita ganti peng PD gimana? Itu ada di ini pivot table-nya, kita buka data source-nya semua berarti Ctrl A, semuanya sudah kita highlight, pivot table analyze, change data source, empat data source tapi cepat ini tinggal di refresh, ini refresh juga, refresh, change data source-nya dulu, buat change data source, buat change data source, oke, change data source, oke, ini change data source sudah,
Ini 4. Change data source. Tinggal diganti jadi J44 juga. Terus tadi bagaimana kita sampai sini? Berarti di sini. Ini change data source juga. 4. Change data source. C44. Sini change data source juga. C44. Change data source. 44. Sini change data source. C44. Terus kita tinggal Ctrl C. Eh, Ctrl C. Sini Ctrl V. Terus habis beban utilitas itu kita ke beban pelengkapan. Terus kita si jarak lagi, Ctrl V lagi, beban penyusutan. Terus Ctrl V lagi, tuh simulasi penyusutan. Terus ini lagi, Ctrl V lagi, tuh penyusutan peralatan, kita beban asuransi. Oke, terus kasih jarak lagi, Ctrl V lagi. Terakhir kita sampai di beban asuransi. Beban asuransi kita ganti gaji dan upah. Terus sini Ctrl V, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Gaji dan upah kita ganti jadi akumulasi penyusutan bangunan. Oke. Nah, itu setelah itu jadilah buku besar setelah penyesuaian. Oke. Terus kita ke neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca penye- penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaiannya ini kita ambil dari neraca ini sampai sini, terus kita copy, kita tinggal pindahkan ke sini. Nah, tinggal kita sesuaikan, sesuaikan, sesuaikan. Nah, kita tinggal ganti data source-nya lagi yang dari C30 sampai 44. Nah, nya sudah ada. Tuh hasilnya
Kita lihat kalau udah balance atau belum neraca saldonya. Grand total sama dengan sum yang ini sampai sini. Kita kasih ini. Seharusnya hasilnya 1.357.620.000. Sudah balance berarti neraca saldo setelah penyesuaian kita sudah benar. Berikutnya kita ke laporan keuangan. Nah, untuk laporan keuangan ini yang pertama ada laba rugi. Jadi bentar. Laporan keuangan. Nah, ini pertama itu ada laporan laba rugi. Di sini sampai sini ya kita merchant center. Terus bawahnya juga biar rapi. Ketik PT Jong Ambon. Untuk periode yang berakhir 30 November. Jadi, laporan laba rugi ini komponennya apa aja? Komponennya yang pertama itu ada pendapatan. Nah, untuk ini sendiri kita bisa ambil dari neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi, tinggal ambil sini, cari pendapatannya atau pendapatan jasa. Nah, ini kita copy, terus kita tinggal kopas di sini. Kita sesuaikan juga. Nah, ini kita kasih jarak. Kita pakai rumus untuk menaruh nominalnya itu kita pakai rumus yang namanya sum if. Sum if. Nah, jadi sum if ini kita gunakan untuk mencari apa yang nominal dari apa yang mau kita cari. Itu penjelasan singkatnya. Jadi range-nya yang mana? Range-nya yang ini neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, itu kita string dulu fn f4, koma kriterianya kriteria apa yang mau kita cari dari range-nya ini. Kriterianya ini yang pendapatan jasa ini. Terus kita koma lagi, sum range itu yang mana? Sum range itu kita ambil dari bagian debit ini. Bagian debit ini, nah, jangan lupa di string, terus tutup kurung, tutup kurung. Nah, kalau kita cuma ambil dari debit, pasti hasilnya jadi nol. Nah, untuk memunculkan nominalnya itu, kita juga harus ambil dari bagian yang kredit.
dengan rumus yang sama. Tinggal tambah sum if lagi kriterianya sama dari akun ini. Terus kita string, koma, kriterianya tetap sama, pendapatan jasa, terus kita ke neraca saldo lagi, koma, sum range-nya dari yang kredit. Nah, terus kita string. Terus kita tutup kurung, harusnya sudah muncul. Kita cek laporan keuangannya. Nah, ini sesuaikan. Terus ini biar cantik kita kasih gini. Nah, kita cek apakah benar 230.500.000. Cek lagi dalam laporan neraca saldo setelah penyesuaiannya pendapatan jasa tadi. Nah, benar 230.500.000. Nah, terus sekarang kita cari bebannya. Beban. Bebannya itu yang mana? Kita ambil dari neraca saldo setelah penyesuaian ini. Kita ambil beban-beban yang kita miliki ini. Sampai, bentar. Oh, salah. Ini kita belum sort dari A sampai Z. Nah, biar gampang. Nah, kita tinggal ambil bebannya tadi. Nah, beban ini yang dicatat di sini di neraca saldo setelah penyesuaiannya, beban-beban yang kita miliki, kita ambil, copy, terus kita paste di bagian beban. Nah, terus kita sesuaikan lagi. Untuk rumusnya kita pakai rumus yang mana? Kita pakai rumus yang sama. Tinggal kita copy, terus kita paste di sini. Paste lagi, paste lagi, paste lagi, dan paste lagi. Nah, kita cek juga lagi, benar gak bebannya itu totalnya beban perlengkapan 2.920.500. Kita cek. Nah, sudah sesuai semua sampai dengan beban utilitas 3402.000 atau 3.402. Ya, sudah sesuai semua. Kita tinggal hitung total bebannya. Total beban itu tinggal sama dengan salah. Kita pakai sum yang ini. Total bebannya itu 44.547.500. Nah, untuk mengetahui perusahaan kita laba atau rugi itu kita pakai rumus laba neto. Atau rumusnya itu pendapatan dikurangi beban yang kita miliki. Jadi sama dengan pendapatan kita 230.500.000 kita kurangi dengan beban kita sebesar 44 juta. Nah, kita dapatnya sebesar 185.952.500 atau perusahaan kita ini sudah mengalami laba bukan rugi. Hmm, tinggal kita kasih ini ini sampai sini, ini juga sampai di sini biar rapi.
Hmm, Terus ini kita kasih tabel to border, outside border. Nah tapi, nah berikutnya setelah laporan laba rugi, kita ke laporan saldo laba. Kita bikin di sebelahnya, kasih jarak laporan saldo laba. Ini kita sesuaikan dulu. Terus kita sampai sini dulu aja, Merchant Center. Nah, ini juga sama. Ini PT Dong Ambon. Untuk periode yang berakhir 30 November juga. Nah, ini kita turun satu, kita klik, kita ketik saldo laba 1 November. Terus kita sesuaikan di giniin. Nah, saldo laba itu terus di bawahnya ini saldo labanya kita kosongin karena 1 November itu kita belum ada jumlahnya jadi kosongin aja. Terus di bawahnya itu ada laba neto. Nah, laba neto ini kita ambil dari mana? Yang ini, yang sudah kita jumlahin ini. Ctrl C, di copy, terus kita tinggal edit. Kita masukin 185.952.500. 185.952.500. Oke. Terus kalau ada prive atau dividen, kita masukkan juga privenya. Ini karena kita gak ada dividen, kita masukin prive karena ada prive. Ctrl C, terus ini Ctrl V, prive. Privenya sebesar 2 juta. Hmm, kita masukin 2 juta, 2 juta. Terus untuk menghitung saldo laba kita pada 30 November, kita tinggal tulis saldo laba 30 November. Itu kita tinggal sama dengan saldo laba neto kita ini, kita kurangi dengan 2 juta ini. Nah, kita dapat sekitar 183.952.500. Terus kita tinggal kasih border lagi. Nah, rapi. Sekarang kita ke laporan posisi keuangan. Tiga kotak. Ini laporan posisi keuangan. PT Jong Ambon yang
periode yang berakhir 30 November. Nah, laporan posisi keuangan ini yang pertama itu ada aset. Aset. Nah, aset itu diambil dari mana? Aset itu kita ambil dari ini, dari neraca saldo setelah penyesuaian, tapi dari bagian kas yang akunnya nomornya satu semua. Nah, ini kita ambil dulu yang ini, terus kita tempel. Terus kita, oh, ini juga, ini, ini, Ctrl C, terus kita tempelnya di sini. Kita sesuaiin lagi, kasih jarak satu buat yang bangunan. Bangunan ini nah, kita kasih jarak biar nanti lebih mudah. Nah, untuk ini sendiri kita pakai rumus yang tadi, yang sum if tadi. Jadi kita tinggal pakai rumus sum if dengan sum sum if. Nah, ini sama saja rumusnya neraca saldo setelah penyesuaian. Range-nya yang ini kita string terus koma apa yang mau kita cari, laporan keuangan yang bagian kas, koma lagi sum range-nya dari mana, dari yang debit, debit. Nah, kita string lagi, tutup kurung, plus sum if lagi, rumusnya tetap sama, if lagi range-nya yang ini, range-nya yang ini, range-nya yang ini, kita string, koma, kriterianya yang ini lagi, yang ini. Aku pencet 2 kali. Yang ini. Terus koma lagi yang bagian kredit. F4. Terus kita tekan. Nah, terus ini kita kasih koma. Kita cek lagi apakah benar 38 38 9 389 juta 598. Kita cek. Nah, sudah benar, sudah sesuai. Kita tinggal copy aja rumusnya ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, terus ke sini. Ini nanti yang ini yang harus kita ubah, yang bagian ini. Nah, jadi dari P13 ini kita ganti jadi I. Mana I-nya? Nah, cek lagi apakah peralatannya itu benar 370 juta. Ya, peralatan 370 juta. Nah, ini tinggal kita copy di sini. Nah, terus di sini kita kasih border di bawah untuk penjumlahan yang bagian ini sama dengan ini dikurangi ini. Nah,
351.500.000. Terus ini kita copy lagi di sini, di sini. Nah, akumulasinya benar gak? 11.500.000. Nah, benar 11.500.000. Sudah sesuai. Si border lagi. Terus kita kurangi lagi. Ini dikurangi ini. Nah, 218.500. Terus kita tambah di sini total asetnya. Total aset. Total aset ini kita tinggal jumlahin semua. Dari sini sampai sini. Sem- Nah, terusnya kita dapat totalnya 1.281.281.722.500. Terus untuk selanjutnya kita ngecek bagian liabilitas. Liabilitas. Nah, liabilitas ini kita ambil dari bagian yang ada nomor 2-nya. Yang utang usaha sampai sampai ini. Nah, utang usaha sampai utang gaji. Kita ambil kopi, kita masukin lagi ke liabilitas. Nah, terus tinggal pakai rumus yang sama. Kita ambil dari sini aja, Ctrl C, kita tempel di sini, Ctrl V. Nah, utang usahanya berapa? Kita lihat 170.520. 170.520.000. Cek lagi 170.520 benar. Nah, sudah sesuai. Tinggal kita copy ini masukin. Nah, terus seharusnya total liabilitasnya, total liabilitas ini sama dengan sum 267.120. Setelah kita tahu total liabilitas kita berapa, kita ke total ekuitas. Ekuitas. Nah, ekuitas ini kita ambil dari mana? Ekuitas ini kita ambil dari, yaitu modal kita. Kita copy modalnya, terus kita tempel. Nah, modal sama saldo laba kita. Saldo laba. Saldo laba. Nah, ini kita pakai rumus yang sama lagi. Ctrl C, Ctrl V. Modal kita berapa? Kita cek dulu. 830 juta. Benar. Sesuai. Oke, sesuai. Terus saldo labanya kita ambil yang ini. 183.952.500. 183.952.500. 183.952.500. Nah, terus kita klik lagi total ekuitas. Nah, ini tinggal ini ditambahi ini. Sebesar, kalau nggak salah, 1 miliar tiga 13
13.952.500. Nah, terus kita tinggal di sini total liabilitas plus ekuitas. Kita tinggal jumlahin ini, salah. Ini ditambah ini. Nah, dapat 1281072.500. Kita lihat sudah balance semua. Sudah balance. Sekarang tinggal kita kasih tabelnya. Kita kasih border. Ya. Nah, sudah cantik. Berikutnya kita ke laporan arus kas. Nah, untuk laporan arus kas ini sendiri, kita harus mengambil ini dari buku besar. Kita ambil yang ini, kita ke buku besar, kita ambil tabel kas ini, ambil di sini, terus kita kembali lagi ke laporan keuangan, kita tempel di bagian luar sini. Nah, terus kita sesuaikan aja. Sesuaikan. Nah, terus ini grand totalnya kita hilangin aja. Desain grand total. Hmm. Terus kita copy ini juga. Kita copy ini. Copy. Kita ini karena ada akun bank. Kita juga ambil dari akun bank. Yang ini. Nah, terus tinggal kita kasih kode. Si kode. Nah, yang pertama ini penyetoran modal sudah jelas modal atau kita singkat MOD. Terus pelunasan ini kita kasih KM pas masuk. Terus ini pembayaran beban listrik KK atau kas keluar. Ini pengambilan privel kita kasih privel. Nah, terus pelunasan peralatan ini kas keluar. Terus pembayaran jasa ini kas masuk. Terus pembayaran polis asuransi kas keluar, membayar gaji karyawan kas keluar, terus penyetoran modal. Penyetoran modal ini kita namain modal MOD. Nah, terus pembelian perlengkapan kas keluar karena mengurangi. Kita kasih kakak. Nah, terus gimana kita lakukannya? Kita bikin dulu laporan arus kasnya. Laporan arus kas. PT Jong Ampon. Nah, ini kita geser ke sini. Nah, terus kita klik aja arus kas operasional. Salah. Seharusnya kita kasih jarak dari sini ya. Arus kas.
operasional. Ini dari penerimaan pendapatan. Nah, untuk ini kita pakai rumus yang sama juga. Kita pakai rumus sum if sama dengan sum if. Nah, sum if ini tapi range-nya itu agak berbeda. Range-nya itu kita ambil dari sini, yang kode ini. Nah, yang kode ini. Terus kita string, koma. Kriteria apa yang mau kita cari? Kan kita mencari penerimaan kas dari pendapatan. Jadi kita klik yang kas masuk ini. Nah, koma lagi, sum range-nya itu dari mana? Dari bagian debit ini. Debit. Nah, terus kita string lagi, kita tutup kurungnya. Kita tambah lagi, rumusnya tetap sama, sum if lagi, sum if, range-nya tetap sama, yang ini, kita string, koma. Kriterianya yang mana? Kriterianya kita cari, KM. Nah, KM, koma lagi. Sum range-nya yang mana? Yang debit, yang kredit ini. Nah, kita string lagi, sudah semua, kita tutup kurungnya. Nah, hasilnya itu harusnya 245 juta. Kasih ini. Nah, 45 juta. Sudah cocok? Cocok. Nah, sama untuk penerimaan kas dari kas untuk beban. Beban. Beban kita sama juga rumusnya Ctrl C, Ctrl V di sini. 224 452. Benar. Benar. Terus kita ini lagi di sini kas neto dari operasional. Nah, ini kita hitungnya bagaimana? Kita hitungnya sama dengan ini dikurangi ini. 25. Terus berikutnya harus kas dari kegiatan investasi. Nah, ini terus pengeluaran luaran kas untuk aset tetap. Terus ada kas neto dari kegiatan investasi. Nah, karena di ini kita gak ada kegiatan investasi, kita kasih nol semua aja. Nolin, dinolkan. Nah, terus berikutnya ada aktivitas dari arus kas dari aktivitas pendanaan.
Nah, arus kas dari aktivitas pendanaan kita kita ambil dari penyetoran modal dan refer. Refer. Langsung aja. Kita pakai rumus yang sama. Sum if lagi, tinggal kita copy di sini. Oh, salah. Yang ini. Nah, ini. Nah, ini tinggal kita ganti tengahnya aja. Nah, misalkan MOD ini. Nah, kita ambil MOD, kita ganti jadi AG37, jadi AG27 di sebelah. Nah, sama tak, 600 juta. Nah, terus previewnya juga sama, Ctrl C, kita paste di sini, kita ganti lagi yang tengahnya, biar cepat. Nah, tengahnya kita ambil yang bagian preview ini, 2 juta ini. Nah, sama 30. Nah, 2 juta. Nah, terus kita kas kas neto kas neto dari aktivitas pendanaan. Ini tinggal kita jumlahkan, ini dikurangi 598 juta. Nah, terus kita tulis di sini kas awal periode sama kas akhir periode. Nah, ini kas awal periodenya kita 0, terus kas akhir periodenya gimana? Kita tinggal sama dengan ini ditambah ini. Nah, 618.548. Nah, cara kita mengecek kalau hasilnya sudah benar itu gimana? Kita hitung dari bagian ini. Dari bagian ini, laporan posisi keuangan ini. Hitung bagian apanya? Kita hitung bagian aset, bagian kas, ditambah sama bank ini. Nah, hasilnya berapa? 618.548, 618.548 juta. Nah, hasilnya sama berarti sudah benar. Ini tinggal kita hilangkan. Terus kita kasih tabel. Nah, selesai untuk laporan arus kasnya. Hmm, kurang ini kurang disesuaikan. Nah, nah, sudah. Terus, nah, setelah sudah selesai semuanya sampai laporan arus kas,
kita ke bagian jurnal penutup. Nah, jurnal penutup sendiri, kita akan menutup semua akun yang telah kita miliki tadi. 30, 11, 25. Nah, ini kita turunkan sampai di sini. Sinilah ya. Bisa loh. Nah, aku gak mau. Nah, ini jadi ini kita taruh pendapatan jasa. Nah, pendapatan jasa sama partnernya itu ikhtisar laba. Nah, ikhtisar laba itu sebesar kita ambil ini dari sini dari bagian laporan laba rugi ini 230.500. Kembali lagi 230.500. Nah, sama dengan kita 500. Nah, terus di sini tuh kita ikhtisar laba lagi, ikhtisar laba sama di sini akun beban-beban yang kita miliki di laporan keuangan kita. Beban perlengkapan, penyusutan, asuransi, gaji, dan utilitas. Beban perlengkapan, penyusutan, asuransi, gaji, dan utilitas. Cek lagi, laporan keuangan, beban perlengkapan, penyusutan, asuransi, gaji, dan utilitas. Perlengkapan, penyusutan, asuransi, gaji, dan utilitas. Nah, sudah benar. Kita masukin berapa tadi? Yang ini kita masukin dulu. Enggak, harus masukin satu-satu berarti. Ini 2.920.500. Nah, terus ini penyusutannya 18.500. Terus beban asuransinya itu 1125. Terus gaji dan upah itu 2.100.000. Terus beban utilitasnya berapa? Kita cek laporan keuangan 3402. Tulis deh 3402. Nah, untuk ini kita pakai dari ini ke sini. Sum, oh ini sorry, penyusutannya salah.
Salah berarti penyusutannya ini salah. Beban penyusutannya. Kok jadi, sorry, salah. Ternyata salah. Seharusnya 30 juta ini. Kelebihan nol. Terus, beban penyusutan asuransi, beban gaji dan upah itu 7.100.000. Sorry, tegak ngecek tadi. Nah, seharusnya benar sekarang. Jadi, 44.547.500. 44.547.500. Cek lagi. Nah, 4547.500. Nah, sudah benar. Terus setelah itu ini ikhtisar laba sama saldo laba. Saldo laba. Ini ambil dari laporan laba rugi ini 185.952.500. 185.952.500. Dan 5.952.500. Ini sama aja. Terus bentar, break air dulu sebentar. Terus yang terakhir itu saldo laba dan rival. Rival itu 2 juta. Itu 23. Nah, terus kalau kita total jumlahnya sama dengan sum sampai di sini. Ya, sama. Sudah sama. Ini kita kita tulis. Oke. Ini pendapatan jasa penutupan ini beban setelah penutupan. Sampai bawah sini. Nah, ini laba ditahan setelah
penutupan, terus prefer setelah penutupan. Nah, sudah jadi jurnal penutupnya. Sekarang kita buat neraca saldo penutup. Nah, cara buatnya gimana? Kita bikin copy dari ini aja, neraca saldo ini, lalu penyesuaian, create copy. Nah, terus kita pindah ke bagian paling akhir, neraca penutup. Nah, ini kita pivot table analyze, change data source, kita ambil dari tadinya yang sampai jurnal penyesuaian, kita turun sampai ke sini. Oke. Nah, sudah dilihat akunnya sudah tertutup semua. Nah, akunnya sudah tertutup semua yang tidak di jurnal penutup yang tadi kita tutup. Nah, sekarang kita grand total. Grand total sama dengan kita ambil sum ini. Oh, sorry, lupa pakai sum ternyata. Sum. Nah, ini kita kasih ini, terus ini kita pindahkan ke sini. Nah, jadi untuk neraca saldo setelah penutupnya sudah balance. Sekian dari saya. Terima kasih.